Di mind mapping ini terdapat kata Helu, Ane, dan Tala, dan JK, Vari, Hiper, dan Hipo is okay. Nah, apakah teman-teman tahu makna dari tulisan ini? Nah, teman-teman, inilah yang dinamakan dengan jembatan keledai. Selamat pagi teman-teman, berjumpa lagi dengan Miss Isni di channel Kelas Kreatif. Apa kabar teman-teman semua? Miss Isni selalu mendoakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Pada pembelajaran ini, kita akan memperdalam pengetahuan tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menjelaskan gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Ayo kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Siapkan buku siswa tema 4 dan buka halaman 53. Manusia rentan dengan berbagai macam gangguan pada organ tubuhnya. Di antaranya, gangguan pada organ peredaran darah. Apa penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia? Apa saja jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia? Yuk kita bahas bersama-sama. Dan kali ini Miss Isni akan menjelaskan materi hari ini menggunakan metode jembatan keledai. Maksudnya bukan jembatan yang dilalui keledai loh. Metode jembatan keledai adalah cara mengingat atau menghafal materi dengan membuat akronim atau singkatan sehingga membentuk kata lain yang bermakna dan mudah diingat. Yuk, langsung simak video berikutnya dan tonton sampai selesai ya teman-teman, agar materi hari ini lebih cepat dan mudah kita pahami. Jangan lupa selalu like, komen, share, dan subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya. Teman-teman, sebelum Miss Isni menjelaskan tentang metode jembatan keledai, terlebih dahulu, Miss Isni akan menjelaskan mind mapping atau peta konsep gangguan peredaran darah pada manusia. Secara umum, gangguan organ peredaran darah manusia dikelompokkan menjadi dua, yaitu pada darah dan pada jantung. Gangguan pada darah, contohnya adalah anemia, talasemia, leukemia, dan hemofilia. Sedangkan gangguan pada jantung, contohnya varises, sklerosis, hipertensi dan hipotensi, jantung koroner, dan stroke. Sekarang kita bahas satu persatu ya teman-teman. Contoh gangguan pada darah yang pertama adalah anemia. Anemia adalah suatu keadaan darah kekurangan hemoglobin, zat besi, dan sel darah merah atau eritrosit. Akibat dari anemia adalah suplai oksigen ke jaringan berkurang sehingga mengganggu fungsi sel-sel tubuh. Anemia juga disebabkan karena volume darah berkurang. Itulah sebabnya penyakit anemia juga disebut sebagai penyakit kurang darah. Berikutnya ada talasemia. Talasemia adalah suatu penyakit keturunan
karena adanya sel darah merah atau eritrosit yang tidak normal. Sel darah merah pada penderita talasemia mudah rapuh, mudah pecah, dan cepat rusak. Akibatnya, penderita talasemia selalu kekurangan sel darah merah. Berikutnya ada leukemia. Leukemia adalah suatu kelainan atau penyakit di mana sel darah putih atau leukosit meningkat tidak terkendali. Jumlah sel darah putih pada penderita leukemia bisa mencapai 25.000 sampai 50.000 mm per kubik. Dampak sel darah merah berkurang pada penderita leukemia yaitu karena dimangsa oleh sel darah putih. Berikutnya adalah hemofilia. Hemofilia adalah kelainan pada darah yang ditandai dengan darah sulit membeku. Kondisi tersebut disebabkan karena tubuh tidak mampu membentuk protein dalam proses pembekuan darah. Jenis penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Sekarang kita bahas penyakit peredaran darah pada jantung. Yang pertama adalah varises. Varises adalah pelebaran pembuluh darah balik atau vena. Faktor penyebab varises adalah kegemukan dan kehamilan. Umumnya varises terjadi di betis dan anus. Jika varises terjadi di sekitar anus, maka akan menyebabkan hemoroid atau ambeien atau wasir. Berikutnya adalah sklerosis. Sklerosis adalah penyakit yang disebabkan oleh pengerasan atau penebalan pembuluh nadi. Faktor penyebabnya dapat berupa endapan lemak dan endapan zat kapur. Sklerosis yang disebabkan karena endapan lemak disebut aterosklerosis. Sedangkan sklerosis yang disebabkan karena endapan zat kapur atau pengapuran disebut arteriosklerosis. Penderita sklerosis akan terganggu kelancaran aliran darahnya. Berikutnya adalah hipertensi dan hipotensi. Hipertensi adalah naiknya tekanan darah dari ukuran normal. Sebaliknya, hipertensi adalah turunnya tekanan darah. Itulah sebabnya hipertensi juga disebut sebagai penyakit darah rendah. Penyakit hipertensi dan hipotensi akan memicu terjadinya arteriosklerosis dan aterosklerosis. Berikutnya adalah jantung koroner. Jantung koroner adalah suatu penyakit atau gangguan yang disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah ke jantung. Otot-otot jantung akan terganggu sehingga memicu serangan jantung. Serangan jantung ditandai dengan terus-menerus terjadi nyeri pada bagian dada. Serangan jantung akan memicu terjadinya gagal jantung. Berikutnya adalah stroke. Stroke adalah gangguan pada sistem saraf
yang disebabkan karena gangguan pembuluh darah di otak. Gangguan pembuluh darah di otak dapat berupa penyempitan, penyumbatan, dan kerusakan pembuluh darah. Penyebab penyumbatan, penyempitan, dan kerusakan pembuluh darah itu adalah kolesterol atau timbunan lemak. Akibatnya, aliran darah ke otak terhambat, sehingga fungsi otak menjadi terganggu karena otak kekurangan oksigen. Nah, baik teman-teman, itulah penjelasan tentang gangguan organ peredaran darah manusia. Nah, sekarang teman-teman, jika kita amati di mind mapping ini terdapat kata helu, ane, dan tala, dan JK, vari, hiper, dan hipo is okay. Nah, apakah teman-teman tahu makna dari tulisan ini? Nah, teman-teman, inilah yang dinamakan dengan jembatan keledai. Kedua kalimat ini merupakan singkatan dari gangguan organ peredaran darah manusia yang terjadi pada darah dan yang terjadi pada jantung. Kalimat helu, ane, dan tala itu seperti kita sedang menyapa, halo ane dan tala. Nah, tapi di sini adalah helu, ane, dan tala. Helu itu maknanya adalah gangguan organ peredaran darah yang terjadi pada darah ya. Helu itu adalah hemofilia. H-nya itu adalah hemofilia. Leu adalah leukemia. Ane adalah anemia. Dan tala adalah talasemia. Jadi nanti kalau teman-teman menjumpai pertanyaan apa saja gangguan organ peredaran darah pada manusia yang terjadi pada darah. Nah, teman-teman bisa menjawab dengan mengingat kata helu, ane, dan tala. He itu hemofilia, leukemia, anemia, dan talasemia. Sekarang kita ke kalimat kedua, ada JK, vari, hiper, dan hipo is okay. Nah, apakah teman-teman sudah bisa menebak singkatan dari kalimat ini? Atau mungkin teman-teman sudah tahu maknanya kalimat ini? Nah, kita bahas ya. JK di sini bukan Yusuf Kala ya, teman-teman. Tapi JK di sini adalah jantung koroner. Vari adalah varises, dan hiper adalah hipertensi. Hipo adalah hipotensi. Nah, isnya apa ya? Nah, kita cari suku kata yang ada is. Nah, di antara ini ternyata yang memiliki suku kata is adalah sklerosis. Ada di bagian belakang ya. Nah, jadi isnya di sini adalah sklerosis. Nah, terakhir ada kata oke. Oke itu diambil dari kata stroke. Wah, teman-teman, sekarang teman-teman lebih mudah ya memahami materi gangguan peredaran darah pada manusia dengan membuat jembatan keledai melalui dua singkatan ini ya. Ada helu, ane, dan tala, dan JK, vari, hiper, dan hipo is okay. Sekarang
teman-teman lebih mudah mengingat dan menghafal materi yang kita pelajari hari ini. Baik teman-teman, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman tetap semangat belajar walaupun kondisi kita masih pandemi dan tetap belajar dari rumah. Sekian video pembelajaran dari Miss Isni. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah!